Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Puspa Iranda. Jadi di video kali ini aku bakal ngebahas tentang isu yang sempat trending akhir-akhir ini. Setiap orang tuh pasti punya banyak banget bentuk masalah di dalam hidupnya. Dari mulai masalah kecil sampai masalah besar. Nah, dan pasti membutuhkan yang namanya refreshing. Sebenarnya refreshing itu kita nggak harus pergi keluar, tapi ada yang lebih simpel dari itu. Cara bercanda. Nah, bercanda adalah sesuatu yang sangat menyenangkan karena bisa mengusir rasa sedih di hati. Tapi ada kalanya bercanda juga bisa menimbulkan pertengkaran. Kenapa? Karena sesuatu yang dibawakan secara berlebihan akan berdampak buruk. Seperti yang dialami oleh dua mahasiswa UIN Raden Intan Lampung gara-gara melempar sepatu dan akhirnya mereka tewas. Dan kasus seperti ini di Indonesia udah banyak sekali. Yang tadinya bercanda akhirnya menjadi berujung maut. Karena ada sebuah riset menunjukkan bahwa 70% orang Indonesia itu memang suka bercanda. Dan yang lagi booming akhir-akhir ini adalah prank. Prank itu apa sih? Prank adalah sebuah trik bercandaan yang sifatnya menjahili orang lain semata-mata hanya untuk menghibur. Nah, sebelum prank jadi sampai se-booming sekarang, ada prankcaster berkebangsaan Prancis bernama Rami Gaillard. Kejahilannya ini seperti memparodikan film, menyusup ke pertandingan langsung sepak bola, elevator prank, dan banyak lagi. Setelah mengalami kemajuan zaman dan teknologi, prank berkembang menjadi beberapa bentuk seperti prank teks, prank call, prank ke pacar, bahkan ada yang berani sampai prank ke orang tua gitu. Dan yang paling banyak banget narik perhatian masyarakat akhir-akhir ini adalah tentang konten prank ojol. Menurut aku sendiri, konten prank di Indonesia itu malah lebih banyak dampak negatifnya. Contohnya pada kasus prank ojol ini sendiri, seolah tidak memanusiakan si driver ojol itu. Jadi kronologinya mungkin sudah beberapa teman-teman juga udah tahu, si ojol ini mendapat orderan dengan jumlah yang fantastis. Kemudian si pelaku meng-cancel atau dia pura-pura tidak tahu, dan kemudian meskipun di akhir cerita nanti akan dibayar lebih mahal gitu, tapi menurut aku ini tuh sama sekali tidak layak untuk dicontoh. Karena orang yang punya empati tidak akan mungkin memanfaatkan status ekonomi dan pekerjaan seseorang demi sebuah konten. Si pelaku ini seolah ingin mencampur aduk perasaan si driver ojol agar dia merasa cemas, takut, bahkan sampai ada yang menangis. Dan mungkin aja membuat si viewers atau yang nonton ini tertawa di atas kebingungan, kecemasan, dan rasa takut si driver ojol. Nah, sebenarnya ini tuh bahaya. Ada istilahnya dalam psikologi, yaitu Schadenfreude. Schadenfreude berasal dari bahasa Jerman. Schaden artinya bahaya atau kerusakan, sedangkan Freude adalah sukacita atau kesenangan. Jadi, makna dari Schadenfreude adalah kesenangan ketika melihat sesuatu yang membahayakan. Dan Schadenfreude itu memiliki beberapa tingkatan. Level rendah biasanya ditandai dengan kita merasa senang ketika berada di jalanan yang tidak macet, sedangkan yang lain macet. Kedua, level sedang biasanya ditandai dengan kita mentertawakan teman kita yang mengalami kejadian yang memalukan. Dan bertambah ke level akut ketika suatu tindakan kita bisa membahayakan. Dan balik lagi ke prank ojol yang tadi, menurut aku ini adalah konten kreativitas yang kebablasan. Kenapa? Karena tolak ukur keberhasilan dari prank sendiri adalah seberapa besar korbannya merasa takut, merasa terancam, merasa gelisah, maka dikatakan konten tersebut berhasil. Dan mungkin aja akan membuat yang nonton atau viewers ini mentertawakan sesuatu yang bahkan sama sekali itu nggak lucu. Statement aku yang tadi, segala sesuatu yang dibawakan secara berlebihan akan berdampak buruk. Kenapa? Karena semuanya itu sudah ada porsinya masing-masing, dan itu adalah sudah menjadi hukum alam. Kita tidak bisa melawan itu. Jadi boleh aja kita ngonten, boleh aja kita sekreatif-kreatif mungkin, tapi jangan lupa kita punya rasa empati, rasa kemanusiaan. Dan meskipun itu tidak ditulis mungkin di undang-undang, tapi jangan lupa untuk selalu memanusiakan manusia. Cukup segitu aja dari aku. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Thank you.